Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaujar Hamkanaji. Saya di sini akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi. Nah, sebelumnya kan kalian pada SMP kalian sudah belajar mengenai statistik, materi, mean, median, dan modulus. Nah, di sini kita akan belajar lagi untuk materi tersebut, tetapi dalam bentuk yang lain. Untuk awal-awal kita akan membentuk atau membuat data tunggal menjadi data kelompok dengan beberapa cara. Nah, di sini kita sudah disajikan yaitu data nilai ujian akhir mata pelajaran matematika, di mana dari nilai ini jumlah total keseluruhannya itu ada 44. Nah, untuk membuat data ini menjadi data kelompok ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Pertama, kita mengidentifikasi jumlahnya. Tadi jumlahnya kan 44, jadi n-nya sama dengan 44. Nah, selanjutnya kita akan mencari rentang dari data tersebut. Rentangnya itu adalah R, range atau rentang jangkauannya. Jadi rank itu kita dapatkan dari data tertinggi kurang data terendah. Nah, data tertinggi dari data ini yaitu 100, sedangkan data terendahnya 44. Nah, kalian bisa cek sendiri di buku kalian. Saat kita kuangkan hasilnya 56. Setelah kita mencari rank, kita akan mencari kelasnya atau banyak kelasnya. Nah, rumus menentukan banyak kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log n, dimana n adalah banyak datanya. Lalu kita masukkan saja n-nya log 44, maka didapatlah hasil 6,42. Nah, ini 6,42 kita bulatkan ke bawah karena 4 ini kurang dari 5. Kan nilainya 6. Nah, untuk log 44 kalian bisa menghitungnya di kalkulator kalian masing-masing. Nah, terus kita akan menentukan P, panjang kelas. Panjang kelas itu seperti antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya, kelas yang pertama dengan kelas yang lainnya itu berapa rentangnya. Nah, yaitu rumusnya adalah R dibagi K. Nah, ranknya berapa? 56. 56 dibagi 6 menghasilkan 9,333. Nilai ini dapat kalian hitung menggunakan kalkulator. Maka kita bulatkan menjadi 10. Nah, karena 9 ini kan nilainya hampir mendekati 10, jadi kita bulatkan ke atas. Nah, setelah dapat beberapa cara ini, setelah didapatkan maka kita akan membuat tabel. Nah, buat tabel. Tabel kelas. Pertama itu kelasnya. Nah, kelas itu dimulai dari data terkecil. Data terkecilnya adalah 44. Karena panjang kelasnya ada 10, jadi rentang 44 sampai 10 bilangan. Jadi 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Maka 44 sampai 53. Dan seterusnya 54 sampai 63, 64 sampai 73, 74 sampai 83, 84 sampai 93, serta 94 sampai 103. Nah, setelah mendapatkan rentang kelas, kita akan mencari torusnya. Nah, torus itu yang bentuk seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk menentukan berapa banyak data yang berada di rentang antara ini dan sampai sini. Nah,
Untuk yang pertama 44 sampai 53, ada berapa data yang berada di dalam rentang antara 44 sampai 53. Nah, dari sini kita dapatkan yang pertama itu adalah 51 1. Terus nah 44 serta yang lainnya. Nah, ternyata cuma ada dua data yang berada di antara 44 sampai 53. Untuk selanjutnya 54 sampai 63. Nah, untuk yang 54 sampai 63 itu rentangnya. Jadi 54-nya adalah bilangan sebelum bilangan terkecilnya, 63 adalah bilangan terbesarnya. Nah, untuk rentang yang kedua kita mencari yang berada di antaranya. Jadi yang 53 sampai 63, 54 sampai 63 itu satu dua tiga empat lima. Nah, jadi ada 5 bilangan yang berada di antara 54 sampai 63. Nah, terus 64 sampai 73. 64 sampai 73 ada 64 sampai 73, 1 2 3 4 5 6 7 8 dan satunya 70, 64 sampai 73. Nah, ada 9. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, jadi ada 9 bilangan yang berada di antara 64 sampai 73. Nah, 9. Dan seterusnya untuk menentukan 74 sampai 83, 84 sampai 93 serta 94 sampai 103 itu caranya sama seperti yang tadi. Jadi untuk yang 74 sampai 83 kita dapatkan 12. Yang 84 sampai 93 mendapatkan 11, serta 94 sampai 103 ada 5 data. Nah, jadi kita tulis di sini frekuensinya 2, 5, 9, 12, 11, 5. Nah, jadi total keseluruhannya adalah 44. Nah, sudah kita dapatkan datanya, maka kita dapat menyimpulkan hasil analisis dari data tersebut. Nah, maka kesimpulannya adalah siswa yang mendapatkan nilai terendah berada di antara 44 sampai 53, dan siswa yang mendapatkan nilai tertinggi atau terbanyak berada di antara 74 sampai 83, serta siswa
yang mendapat nilai lebih dari 90 ada 6 orang, yaitu 92, 94, 95, 100, 100. Nah, untuk menentukan dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menentukan data kelompok untuk menentukan data kelompok dari suatu data tunggal, maka kita akan menggunakan beberapa cara. Yang pertama, kita mencari ranknya terlebih dahulu, terus kelasnya serta panjangnya. Setelah menentukan 3 tadi, baru kita mencari tabelnya. Nah, dari tabel ini kita akan mencari seberapa bilangan yang berada di antara rentang-rentang dari kelas tersebut. Nah, setelah mendapatkannya, baru kita dapat menyimpulkannya. Nah, dan untuk lebih jelasnya, kalian bisa kerjakan contoh soal 2.3 pada halaman 34 di buku matematika kalian. Nah, untuk informasi penting bahwa banyak kelas ini itu harus sesuai dengan perhitungan kelas yang ini. Bahwa apabila misalkan di sini kita mendapatkan kelas yang lebih banyak dari kelas yang sebelum yang kita hitung, maka nilai yang dari panjangnya ini harus kita bulatkan antara ke atas atau ke bawah. Di sini kita mendapatkan pembulatannya ke atas, karena apabila panjang kelasnya 9, maka banyak kelasnya akan melebihi dari 6. Nah, itu informasi penting yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.